Sepakati ini aplikasinya. Jadi Sepakati ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BKN. Alamatnya di sepakati.bkn.go.id. Namun usernya untuk saat ini ya, kita masih terbatas. Memang kita juga akan mencoba mengajukan ke BKN untuk geser untuk memfasilitasi konversi tadi angka kredit Bapak Ibu semua. Jadi latar belakang aplikasi ini adalah di dashboard aplikasi disepakati, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dengan telah diundangannya peraturan Menpan nomor 1 tahun 2003 tentang jabatan fungsional dan surat edaran Menpan tadi nomor 8, serta mengingat masih terdapat pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah yang penilaian angka kreditnya secara konvensional, maka harus melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi berdasarkan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang kredit kenaikan pangkat pejabat fungsional. Jadi aplikasi ini memang sifatnya didesain, dibuat untuk proses konversi angka kredit dari konvensional ke integrasi. Proses konversi angka kredit pejabat fungsional dari konvensional ke integrasi. Ya. Nah, apa ini aplikasi disepakati? Aplikasi disepakati adalah aplikasi berbasis online yang ditujukan untuk membantu instansi, baik pemerintah pusat, daerah, ataupun instansi pembina pejabat fungsional dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional di lingkungannya dan atau yang menjadi binaannya. Jadi sekali lagi aplikasi ini diperuntukkan ya bagi pejabat fungsional untuk melakukan konversi angka kredit dari konvensional ke model integrasi. Sehingga kita nggak perlu repot menghitung, nggak perlu repot mengkonversikan butir kegiatan atau parameter penilaian di angka kredit tersebut, karena secara otomatis akan dikonversikan oleh sistem. Ya, tinggal di-upload saja nanti nilainya. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus ada konversi angka kredit? Angka kredit konvensional harus disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi. Hal ini dilakukan agar angka kredit pejabat fungsional sebelumnya dapat dikumulatifkan dengan angka kredit konversi sesuai dengan versi Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jadi konversi ini menjadi penting karena dia akan menjadi dasar penetapan angka kredit selanjutnya bagi pejabat fungsional. Ya, terlaksananya penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi sesuai dengan batas waktu yang tentukan, yaitu di dalam peraturan ini adalah paling lambat Desember 2023. Ya, jadi sekali lagi ini hanya berlaku untuk tahun ini. Ke depannya karena pejabat fungsional tidak lagi harus mengumpulkan BEPAK, ya tidak lagi harus menghitung melalui tim penilai. Nanti angka kreditnya akan diperoleh nilai dasarnya dari hasil konversi ini ditambah dengan nilai SKP. Ya, digabungkan menjadi namanya angka kredit integrasi. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk konversi angka kredit? Nah, ini yang perlu nanti Bapak Ibu sampaikan pada pejabat fungsional di lingkungan kerjanya bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi ini adalah dokumen penetapan angka kredit konvensional terakhir bagi pejabat fungsional tersebut. Jadi silakan disiapkan pak terakhir, kalau bisa juga dilengkapi dengan kenaikan pangkat terakhir. Karena ini juga sosialisasi kenaikan pangkat. Jadi pangkat terakhir biasanya kalau jabatan fungsional di dalam SK pangkatnya itu ada berapa capaian angka kredit terakhirnya. Nah, idealnya pak yang ada di SK kenaikan pangkat itu sama dengan dokumen pak penetapan yang hasil dari tim penilai kredit. Nah, silakan disiapkan dua dokumen itu, pak terakhir dan SK kenaikan pangkat terakhir. Nah, data pegawai yang ada di dalam aplikasi disepakati ini berasal dari database pegawai, yaitu di aplikasi informasi aparatur sipil negara atau kita mengenal namanya SIASN. Nah, pegawai wajib melakukan pemutahiran data mandiri pada aplikasi SISN sehingga data valid dan tidak terdapat perbedaan antara data pegawai di pak terakhir. Jadi, Bapak Ibu juga mohon mengingatkan ya kepada PNS di lingkungan kerjanya agar mengecek kembali data kepegawaian yang ada di aplikasi SISN. Karena apa? Karena ketika nanti misalnya terdapat kesalahan data di data SISN,
katakanlah berbeda, pangkatnya belum diupdate ya, masih pangkat lama misal. Maka ketika proses konversi ini terjadi dan dicetak, ditetapkan, itu akan terbawa kesalahan itu. Ya, jadi sebaiknya diperiksa dulu, dicek dulu, lakukan peremajaan data dulu ya, sebelum melakukan proses konversi integrasi ini. Nah, ini alur pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi SIASN. Jadi pegawai sebetulnya secara mandiri bisa melakukan peremajaan data, ya. PNS, P3K maupun eh, eh, PNS sendiri ya bisa melakukan login ke MS APK, memilih pemutakhiran data mandiri, ada menunya di sana, kemudian memilih UNOR-nya, unit kerja ya, memverifikasi, ngecek gitu ya, kemudian menambahkan, mengedit apa yang perlu diperbaiki, sertakan dokumen pendukung, tadi misalnya yang berbeda adalah di pangkat, maka upload SK pangkatnya. Kalau di jabatan, upload SK jabatan dan seterusnya. Kemudian memeriksa kembali usul pemutakhiran data, kemudian kirim untuk nanti diverifikasi oleh tim penilai. Dan bisa mengunduh bukti, nanti akan otomatis ketika sudah diverifikasi oleh admin, data Anda akan diremajakan atau akan diperbarui.